Tapi tiba-tiba manekin ini kepalanya menoleh ke arah kameramen. Jadi benar-benar ke arah kalian yang lagi merekam. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So, karena sudah beberapa hari nggak upload video, jadi di video pertama di bulan baru ini, aku mau tanya dulu sama kalian, gimana keadaan kalian, teman-temanku semua, di cuaca dan lingkungan kita yang semakin kacau ini, di mana penyakit udah mulai bersarang di mana-mana, dan imunitas tubuh kita juga kebanyakan menurun. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan aku selalu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang suatu apapun. Jaga kesehatan kalian guys, minum air putih banyak-banyak, minum vitamin, pakai masker keluar, cuci tangan kemanapun, jaga kesehatan karena sakit itu nggak enak. Nggak enak banget. Dan hari ini sebagai video mirror pertama setelah sick, yang rasanya aku udah kangen banget ngomong lagi sama kalian, bahas sesuatu yang penuh dengan misteri dan horor. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang cukup ikonik tentang misteri dan horor, tentang suatu benda yang kalau aku sendiri banyak hal-hal misteri dan horor di baliknya. Dan seperti yang udah kalian baca di judul juga thumbnail, hari ini kita akan membahas tentang manekin. Entah kenapa kalau aku pribadi ketika melihat manekin itu kayak there's something wrong gitu. Ada aja yang horor gitu dari manekin. Dan segala sesuatu di kepala kalau nggak ditumpahkan kita bisa gila. Dan malam ini kita akan membahas beberapa misteri dan horor tentang manekin yang pernah terkenal dan dipercaya di dunia. And now, before video exercise, the mirror mode is locked. Misteri pertama tentang manekin yang akan kita bahas adalah La Pascualita. Nah, untuk La Pascualita ini sendiri adalah suatu misteri tentang manekin yang paling besar, paling booming, dan paling terkenal di dunia. Dan kisah ini tuh udah terkenal sejak 90 tahun lalu ketika dia pertama kali dipajang di sebuah toko bernama La Popular di kota Chihuahua, Meksiko. Nah, sejak pertama kali dipajang, publik atau warga-warga yang melihat itu langsung menyadari suatu hal yang cukup aneh dan mengerikan dari manekin ini. Di mana manekin ini terlihat seperti manusia sungguhan yang memiliki keriput di kulit-kulitnya, urat di kakinya, garis tangan, mata yang tajam, dan banyak warga yang mengatakan bahwa sosok manekin ini sangat mirip dengan anak si pemilik toko. Dan akhirnya menyebarlah isu dari mulut ke mulut hingga menjadi urban legend yang terkenal dan menyeramkan. Jadi cerita ini mulai beredar pada tahun 1920. Sepasang suami istri membelikan sebuah boneka untuk anak balitanya. Jadi bonekanya ini masih boneka kayak biasa pada umumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, anaknya tumbuh menjadi dewasa, boneka ini tidak lagi digunakan dan dimainkan. Sehingga boneka ini disimpanlah di atas loteng rumahnya. Nah, beberapa tahun kemudian, sepasang suami istri ini membersihkan kembali loteng di rumahnya dan mereka menyadari bahwa ada hal aneh pada boneka yang mereka simpan. Di mana boneka ini tampak menua, dahinya berkerut, dan kuku jemarinya bertambah panjang. Seakan-akan boneka ini hidup. Tapi ketika mereka melapor kepada seorang kolektor boneka, menurut si kolektor boneka ini itu adalah hal yang biasa karena mungkin saja itu dipengaruhi oleh suhu ruangan, kelembapan udara, dan degradasi cairan pada boneka itu, sehingga fisiknya pun berubah. Tapi untuk sepasang suami istri itu, daripada boneka ini dibuang, mereka melihat ada pundi-pundi rupiah di baliknya. Dan akhirnya mereka pun berusaha untuk menjual boneka yang unik ini. Dan akhirnya boneka ini terjual ke seorang pria penjahit dan penjual pakaian, di mana si pembeli ini mulai mempermak boneka ini hingga menjadi sebuah manekin. Dan manekin inilah yang dikenal sebagai La Pascualita sampai saat sekarang ini. Dan manekin ini dipajang pertama kali pada tanggal 25 Maret tahun 1930. Nah, sejak dipajang inilah para warga mulai melihat dan berdatangan ke toko La Popular karena uniknya manekin yang ada di sana. Di mana mereka melihat bahwa sosok manekin ini sangat mirip dengan anak si pemilik toko yang bernama Pascuala Esparza. Dan menurut cerita lain yang beredar bahwa si si Pascuala ini meninggal dunia karena tersengat oleh laba-laba di hari pernikahannya sendiri. Dan karena Pascuala ini adalah anak sematawayang ayahnya, dan ayahnya pun sangat berat untuk melepaskan kepergian si Pascuala ini, akhirnya dia mengawetkan putrinya sendiri dengan cara pembalseman dan menjadikannya mumi dan memajangnya di toko sendiri. Dan bukan hanya kisah yang beredar, para karyawan toko dan juga para pengunjung toko melihat seramnya manekin ini dari bentuk tubuhnya yang tadi aku bilang.
di mana di tubuhnya ini kalian bisa melihat garisan-garisan tangan yang sangat detail, bulu matanya seakan-akan bulu mata asli, bola matanya seakan-akan bola mata manusia asli, dan banyak yang bersaksi bahwa mereka melihat garis-garis varises di kaki manekin ini. Seakan-akan ini sulit dipercaya bahwa itu adalah manekin. Jadi orang-orang beranggapan bahwa itu adalah manusia asli yang diawetkan. Nah, karena itu menyebarlah cerita mulut ke mulut tentang seram dan uniknya manekin La Pascualita. Bahkan kisah-kisah dari para karyawan toko itu pun membuat cerita ini semakin booming dan dipercaya banyak orang. Oke, sampai di sini aku coba kembalikan ke kalian. Menurut kalian gimana tentang manekin La Pascualita ini? Apakah memang itu terbuat dari manusia asli yang dimumikan, diawetkan? Ataukah itu hanyalah manekin biasa yang didesain sedetail mungkin sehingga menarik perhatian dan sangat unik? Coba komen di bawah. Yang kedua adalah The John Lawson House. Dari beberapa artikel yang aku temukan tentang The John Lawson House ini, rata-rata semua informasinya sama, nggak terlalu detail, dan memunculkan tanda tanya. The John Lawson House terletak di kawasan perkeretaapian New Hampshire, New York, Amerika Serikat, yang mana itu adalah sebuah rumah tua berusia 100 tahun, dan dikatakan sebagai rumah kosong tanpa berpenghuni. Itu terlihat dari bentuk bangunannya dan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekelilingnya. Kenapa dikatakan rumah kosong? Karena memang para warga selama 1 abad terakhir tidak pernah melihat ada satu orang pun yang keluar atau masuk ke rumah itu, dan pada malam hari penerangan di rumah itu tidak pernah menyala. Dan di sana benar-benar nggak ada kehidupan gitu. Makanya warga menganggap bahwa rumah itu adalah rumah kosong tanpa penghuni. Tapi yang bikin aneh dan merinding adalah setiap hari di depan teras rumah itu selalu ada patung-patung manekin yang berbeda bentuk, berbeda penampilan, dan berbeda aktivitas, selalu ada di depan, selalu ada di sana. Manekin ini rata-rata seorang wanita yang berkulit pucat, sekitar 3-5 buah manekin yang duduk atau berdiri di depan teras itu, yang mana manekin ini ada yang berambut pendek, ada yang berambut panjang, ada yang berwarna hitam gelap, ada yang keriting, dan ada yang mengenakan topi bundar. Nah, pada saat itu warga mulai heboh dan mulai perbincangan dari mulut ke mulut, sehingga rumah itu semakin terkenal sebagai rumah yang menyeramkan dan bikin merinding. Tapi anehnya adalah manekin ini selalu tidak ada di teras rumah ketika hujan turun. Jadi ketika hujan nggak turun, dia ada di depan teras. Ketika hujan turun, tiba-tiba dia hilang. Mereka hilang semuanya. Dan cerita dari The John Lawson House ini mulai terkenal di kalangan masyarakat, bahkan sampai ke turis, sehingga banyak turis yang tertarik untuk datang ke rumah ini meskipun banyak dari mereka yang takut. Nah, The John Lawson House sendiri berdiri sejak tahun 1845, dan dia adalah satu bangunan yang menjadi saksi insiden kebakaran hebat yang terjadi di rumah itu. Dan dia juga merupakan salah satu rumah yang selamat. Dan pada tahun 1871 juga pernah terjadi kecelakaan hebat yang menewaskan 22 orang di dekat lokasi rumah itu. Dan banyak warga yang bersaksi bahwa mereka melihat para manekin-manekin di depan rumah ini sering menunjuk ke arah rel kereta api tempat terjadinya insiden kecelakaan waktu lalu. Dan warga pun percaya bahwa keberadaan manekin ini mungkin ingin memberitahu warga bahwa ada suatu misteri yang belum terpecahkan, atau bahkan misteri dari si manekin ini sendiri. Jadi dia kayak minta tolong gitu untuk memecahkannya. Tapi suatu hari warga pernah memergoki bahwa ada cahaya biru dari dalam rumah yang mereka anggap bahwa itu adalah penghuni rumah tersebut. Jadi ada orang gitu dalam rumah itu, cuma nggak pernah keluar. Tapi karena mereka udah tenggelam dengan isu-isu rumor-rumor yang beredar, para warga pun takut. Dan warga pun berkesimpulan bahwa rumah itu dihuni oleh manekin hidup. Jadi itulah informasi yang aku dapat tentang The John Lawson House atau rumah manekin ini. Tapi untuk aku pribadi, ada pertanyaan yang bisa dilontarkan. Kenapa warga nggak nelpon polisi dan bareng-bareng untuk ngedobrak rumah itu untuk melihat kebenaran yang terjadi? Ya kan? Kenapa bisa sampai 1 abad para warga tenggelam dengan isu yang nggak pasti benar atau enggaknya? Next adalah I Feel Fantastic. Nah, untuk kalian pecinta misteri dan horor, khususnya dark web atau deep web, pasti nggak asing lagi dengan video I Feel Fantastic. Karena video ini dan isu-isunya udah beredar luas banget, bahkan sampai di dunia. Dimana di video ini ada sebuah penampakan manekin sedang menyanyikan lagu I Feel Fantastic. Kita tonton dulu videonya. You feel fantastic, hey, hey, hey. Run, 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 run.
fantastic. Hey, hey, hey. Apa kalian masih merasa fantastik setelah nonton video ini? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu mungkin tentang video ini isu dan rumor yang beredar adalah bahwa manekin ini bernama Tara, dan Tara ini dibuat oleh seorang psikopat pembunuh berantai, yang mana baju-baju dari korban yang ia bunuh, yang rata-rata adalah wanita muda, dikenakan ke si manekin Tara ini, dan Tara dibiarkan bernyanyi sembari si pembunuh membuang atau mengubur mayat korbannya. Dan cuplikan tadi yang kayak hutan semak-semak di tempat yang aneh itu dipercaya sebagai tempat si pembunuh menguburkan mayat korbannya. Tapi aku pernah baca juga kalau isu-isu rumor ini hoax, karena faktanya nggak seperti itu. Tapi aku nggak dapat informasi detail. Kalau misalnya kalian punya, coba komen di bawah. Karena aku bisa jamin ke kalian kalau itu adalah video hiburan-hiburan aja, cerita-cerita horor yang dibuat-buat. Next adalah manekin Elmer McCarthy. Nah, ini dibandingkan misteri dan horor, ini lebih ke kasus asli sih. Jadi pada tahun 1976, anggota kru acara TV The $6 Million Man melakukan syuting ke Pike Amusement Park di Long Beach, California. Nah, rencananya mereka mau menayangkan seorang aktor, Steve Austin, seseorang yang kaya raya untuk mengendarai mobil mewahnya di sepanjang jalur seram bernama Love in the Dark, di mana jalan ini dipenuhi oleh sosok-sosok hantu, kerangka, setan yang menakut-nakuti sekitar mobil. Jadi ini jalan wahana hantu gitulah. Nah, pada saat syuting lagi dilakukan, salah seorang kru melihat ada sosok manekin tanpa lengan sedang tergantung di depan rumah. Manekin itu sangat aneh karena terlihat seperti manusia sungguhan, dan dia terlihat seperti manusia yang dikeringkan. Akhirnya para kru pun penasaran, mereka mendekatinya, dan mereka pun kaget karena ternyata manekin itu adalah mayat manusia. Mereka pun langsung nelpon polisi, dan polisi langsung datang, dilakukanlah penyelidikan untuk si mayat ini. Dan hasil penyelidikan mengatakan bahwa mayat itu adalah Elmer McCarthy, seorang penjahat yang tewas karena tertembak oleh kepolisian saat kejadian baku tembak 65 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1911. Nah, pada masa itu, Elmer McCarthy ini adalah seorang gelandangan yang suka melakukan kerusakan, perampokan, dan sebagainya. Dan ketika ditangkap, McCarthy sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jadi udah lama banget ya meninggalnya. Nah, pada saat itu jenazah McCarthy ini dibawa ke rumah duka, tapi nggak ada keluarganya yang menjemput satupun. Akhirnya beberapa orang nakal, jahat, melihat bahwa mayat ini kayaknya nggak ada yang ngurus. Akhirnya mereka ambil, kemudian mereka awetkan, dan jadilah mayat Elmer McCarthy ini sebagai bintang karnaval. Selama 60 tahun, mayat Elmer McCarthy dijadikan sebagai hantu untuk menakut-nakuti di rumah seram. Jadi mayat asli ini digunakan sebagai sarana menakut-nakuti orang di wahana berhantu. Dan akhirnya mayat McCarthy dimakamkan oleh polisi di pemakaman Summit View di Guthrie, Oklahoma. Dan untuk mencegah tidak adanya lagi pencurian mayat McCarthy, makam McCarthy ini dibeton, jadi benar-benar dikunci, disegel gitu, biar nggak ada lagi yang bisa mengambil mayatnya untuk dimanfaatkan. Ya, dia seorang penjahat, bahkan ketika tewas pun jasadnya tak lebih sebagai pencari uang. Menurut kalian gimana tentang kasus Elmer McCarthy ini? Coba komen di bawah. Dan yang terakhir adalah video manekin bergerak. Nah, ini nih, video kayak gini nih, yang maksud aku manekin serem itu, yaitu manekin bergerak. Ya mungkin kalau sekedar ngomong manekin bergerak, ya biasa aja lah. Tapi kalau misalnya kalian lihat, auto merinding. Video ini pertama kali diunggah di channel YouTube Disclose Screen, tapi setelah aku cari lagi udah nggak ada lagi channel dan videonya, dimana video ini berjudul A Haunted Mannequin, atau manekin berhantu. Di video ini terlihat ada manekin di depan toko yang lagi diam, kayak biasanya manekin baju gitu, tapi tiba-tiba manekin ini kepalanya menoleh ke arah kameramen. Jadi benar-benar ke arah kalian yang lagi merekam. Seakan-akan dia menyadari kalau kalian lagi menyorot mukanya. Kita langsung aja lihat videonya. Ayo, menurut kalian gimana? Apakah video ini rekayasa atau asli?
Apakah mungkin itu trik kamera, atau manekinnya memang bisa bergerak per sekian menit? Coba komen di bawah. Jadi itu aja pembahasan misteri horor kita tentang manekin. Sekarang aku minta ke kalian, kalau misalnya kalian punya kisah mistis, cerita, entah itu asli atau karangan, boleh juga, atau artikel-artikel yang berhubungan tentang misteri horor manekin, bisa ceritakan di bawah, supaya aku bisa riset dan cari tahu juga. Dan karena nggak banyak pesan yang bisa aku sampaikan di video kali ini, seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian punya ide-ide yang bagus tentang misteri, horor, kasus nyata, konspirasi, fenomena aneh, yang sangat menarik untuk dibahas di konten Midor, bisa komen di bawah. See you on next video. Bye.